Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Planet asal kita, Bumi, adalah planet ketiga dari Matahari, dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Meski Bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, namun Bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya dunia di tata surya kita dengan air cair di permukaannya. Hanya sedikit lebih besar dari Venus di dekatnya, Bumi adalah yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat dengan Matahari, yang semuanya terbuat dari batu dan logam. Bumi, tempat kita hidup adalah planet yang luar biasa. Begitupun dengan proses terbentuknya Bumi, yang pastinya melewati banyak proses panjang. Proses terbentuknya Bumi dimulai sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula Matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Proses terbentuknya Bumi memang selalu membuat orang penasaran. Bagaimana akhirnya Bumi bisa menjadi planet yang layak ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Karena pada awal proses terbentuknya Bumi, planet biru ini bukanlah planet yang aman untuk makhluk hidup. Untuk menjawab rasa penasaran, berikut kami sampaikan bagaimana proses terbentuknya Bumi dari awal hingga bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup. Bumi terbentuk sulit untuk mengetahui kapan Bumi pertama kali terbentuk, karena tidak ada batu yang bertahan dari awal masa planet ini. Dilansir dari livescience.com, meski para ilmuwan tidak setuju pada detailnya, sebagian besar peneliti berpikir Bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya bersatu. Lebih dari 10 tumbukan dengan benda lain menambah jumlah besar ke planet kita yang sedang tumbuh, menurut sebagian besar model proses terbentuknya Bumi. Dengan mengukur usia bebatuan di bulan, dan meteorit yang ditemukan di Bumi, para ilmuwan memperkirakan Bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu. Tabrakan bumi bulan tabrakan terakhir dalam garis waktu Bumi adalah dengan Theia, sebuah planetoid berbatu yang mungkin seukuran Mars. Protoplanet ini menyapu Bumi, meninggalkan planet kita sebagian besar utuh tetapi menghancurkan dirinya sendiri dan menerbangkan atmosfer Bumi. Puing-puing Theia yang menguap mengembun menjadi bulan Bumi. Beberapa peneliti berpikir sisa-sisa Bumi pratabrakan masih ada jauh di dalam mantel Bumi dan inti luar hari ini. Mantel adalah lapisan antara kerak permukaan dan inti. Lautan magma kekuatan tumbukan pembentuk bulan membuat Bumi menjadi gumpalan magma panas yang bergolak. Kondisi neraka membuat Bumi menyerupai Venus untuk sementara waktu, dengan atmosfer yang kabur dan beruap. Tapi saat planet mendingin, lava menjadi batu dan air cair mulai mengembun, membentuk lautan pertama di Bumi. Mineral tertua yang ditemukan di Bumi, yang disebut zirkon, berasal dari masa ini dan berusia 4,4 miliar tahun. Benua pertama pada proses terbentuknya Bumi di waktu ini, Bumi sepenuhnya tertutup oleh lempeng tektonik raksasa dari kerak benua dan samudera. Tapi lempeng tektonik pertama Bumi muda jauh lebih kecil. Protokontinen ini adalah batuan vulkanik daur ulang yang telah dilebur kembali, atau juga terkubur dan diubah menjadi batuan metamorf. Sabuk metamorf ini sering mengandung banyak deposit emas, perak, tembaga dan logam mulia lainnya. Kerak Bumi yang baru tumbuh dengan cepat, dengan sekitar 70% kerak Bumi terbentuk 3 miliar tahun yang lalu, menurut para peneliti. Penanda kimia awal kehidupan juga muncul dengan benua pertama, sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Boring billion setelah tingkat oksigen atmosfer melonjak 2,4 miliar tahun yang lalu, tidak banyak yang terjadi di Bumi selama 1 miliar tahun berikutnya. Bumi begitu tenang sehingga para ilmuwan menyebut rentang waktu ini sebagai boring billion. Pergerakan tektonik juga tenang pada waktu itu. Benua terjebak di superbenua saat masa-masa boring billion. Banyak peneliti berpikir ada hubungan antara kurangnya aktivitas tektonik dan boring billion. Superkontinen Bumi telah ditutupi oleh kumpulan benua raksasa, yang disebut superkontinen, beberapa kali di masa lalunya. Superbenua paling terkenal, Pangaea, adalah tempat kelahiran dinosaurus. Benua pertama di Bumi ditarik bersama menjadi superkontinen beberapa kali, pikir para peneliti.
Sisa-sisa sabuk gunung kuno membantu para peneliti menyatukan benua-benua ke dalam pola masa lalu mereka, seperti potongan puzzle yang cocok. Mulai mendingin boring billion itu berlalu ketika sebuah superbenua besar terkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan global yang disebut bumi bola salju. Model ini menunjukkan bahwa planet bumi tampak seperti bola salju, lembek yang hampir seluruhnya tertutup gletser. Letusan gunung berapi dan pelapukan batuan yang menyertai pecahnya benua super telah menjebak karbon dioksida, mendinginkan planet secara besar-besaran. Ahli geologi telah menemukan bukti gletser di setiap benua, bahkan di tempat yang berada di garis lintang tropis. Muncul kehidupan proses terbentuknya bumi selanjutnya berkaitan dengan tingkat oksigen atmosfer yang mulai meningkat lagi kira-kira 650 juta tahun lalu, ketika hewan pertama muncul. Bagian keras pertama pada hewan muncul selama periode Kambrium 545 juta tahun yang lalu. Sementara para peneliti masih berbeda pendapat tentang penyebab ledakan kehidupan ini, banyak yang berpikir kombinasi faktor mendorong lompatan luar biasa ini dari sel tunggal ke makhluk kompleks. Misalnya, benua yang menyebar mengirimkan gelombang nutrisi ke lautan dan membuka habitat baru. Dan perlombaan senjata evolusioner dimulai saat hewan berjuang untuk saling memakan dan melindungi diri dari pemangsa. Kepunahan massal bumi telah mengalami kepunahan massal sejak periode Kambrium, tetapi yang terbesar dalam catatan fosil adalah pada periode Permian 252 juta tahun yang lalu. Menurut para peneliti, lebih dari 90% kehidupan mati hanya dalam 60,000 tahun, dibandingkan dengan 85% kehidupan selama kepunahan yang membunuh dinosaurus pada akhir periode Kapur 66 juta tahun yang lalu. Namun, tersangka utama dalam kematian Permian bukanlah dampak meteorit tetapi letusan gunung berapi raksasa di Siberia. Para ilmuwan berpikir bahwa banjir lahar besar menciptakan kondisi gas rumah kaca yang beracun. Unsur-unsur kimia di batuan tua juga mencatat kepunahan massal akibat perubahan iklim, seperti 450 juta tahun yang lalu, ketika lebih dari 75% spesies laut mati selama zaman es besar. Zaman es dalam sejarah bumi, ada 5 periode utama zaman es. Kita berada di salah satunya sekarang. Sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, lapisan es besar mulai merayap turun dari kutub utara di belahan bumi utara. Lapisan es ini maju selama periode glasial yang lebih dingin dan mundur selama periode yang lebih hangat, yang dikenal sebagai interglasial. Periode interglasial modern bumi dimulai sekitar 11.500 tahun yang lalu. Plastiglomerat. Meskipun era manusia telah didominasi oleh es, peneliti masa depan menyebut periode ini sebagai Plastigene. Banyak ilmuwan berpikir kita telah menulis pesan ke masa depan dengan sampah plastik saat ini. Potongan-potongan kecil plastik muncul di mana-mana di bumi, dari es kutub utara hingga lautan menuju pantai Hawaii, dan beberapa di antaranya telah berubah menjadi batu yang disebut plastiglomerat. 1 juta tahun dari sekarang, plastik itu mungkin tergencet hingga terlupakan, tetapi para ilmuwan masih dapat mendeteksi sinyal kimia plastik yang berbeda. Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa bumi yang kita tinggali sekarang membutuhkan waktu miliaran tahun untuk terbentuk. Banyak teori yang disampaikan terkait pembentukan bumi, seperti teori Big Bang, Laplace, bintang kembar, dan lainnya. Dan masih banyak misteri-misteri yang menjadi pertanyaan tentang awal mula terbentuknya bumi kita ini. Menurutmu misteri apa yang paling menghebohkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah. Apabila mempunyai informasi tambahan, terima kasih.